Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kembali kita lanjutkan materi tajwid kita dengan judul gunnah dan qalqalah. Di dalam membaca Al-Quran, kita akan menemukan nanti huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran, yang cara membacanya akan kita temukan nanti ada istilah gunnah dan ada qalqalah. Yang pertama, gunnah. Pada materi sebelumnya kita telah menyinggung sedikit yaitu tentang gunnah ketika kita mempelajari hukum idgham, ya, dan juga di saat kita mempelajari hukum bacaan nun bertanda sukun dan tanwin. Ada namanya idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Jadi gunnah itu artinya mendengungkan, ya, membaca huruf Al-Quran yang disertai dengan dengung. Nah, ini berarti bahwa setiap huruf nun atau mim yang bertasydid, ya, maka cara membacanya didengungkan, ya. Nah, yang didengungkan itu di dalam ilmu tajwid disebut dengan gunnah. Ya, setiap huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, maka cara membacanya adalah dengan didengungkan. Misalkan pada contoh berikut ini, inna summa innama falamma. Nah, ini contoh dari nun bertasydid dan mim bertasydid. Cara membacanya adalah dengan didengungkan. Yang kedua, qalqalah. Nah, di dalam membaca Al-Quran juga ada istilahnya qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Nah, ya, bunyi huruf itu memantul dia. Ya. Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Ya. Ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal, ada huruf ta, dan ada huruf qaf. Nah, biasanya huruf ini disingkat dengan bunyi, ya, baju di toko. Nah, ini untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah kita mengingat huruf qalqalah. Nah, bisa disingkat dengan bunyi baju di toko. Nah, qalqalah, ya, dia dibagi kepada 2. Ada namanya qalqalah sughra, ya, atau qalqalah kecil. Nah, ada namanya qalqalah
kubra. Nah, qalqalah sugra ya, yaitu huruf qalqalah. Nah, yang hurufnya itu sukun ya atau mati. Nah, maka ketika ditemukan huruf qalqalah ya, dia bertanda mati. Nah, kemudian posisinya di tengah-tengah huruf ya. Nah, itu disebut dengan qalqalah sugra. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus memantul dan bunyinya seperti membalik. Nah, bunyinya seperti membalik. Nah, misalkan pada contoh berikut ini ada huruf ba, ya, ada huruf jim, ada huruf dal, ada huruf ta, dan ada huruf qaf. Ya, kita contohkan. Yabdilu, yaj'aluna, yadkhulu, yatharu, yaqta'una. Nah, ini contoh dari qalqalah sugra ya. Nah, huruf ba ya, dia berada antara huruf ya dan huruf dal. Posisinya di tengah. Dan huruf ba itu dia bertanda sukun atau bertanda mati. Ya. Maka dia dibaca harus memantul. Ya, bunyinya itu seperti membalik. Yabdilu. Ya. Kemudian begitu juga dengan huruf jim. Ya, posisinya berada di antara huruf ya dan huruf ain. Gitu ya. Nah, dia juga harus dibaca memantul. Yaj'aluna. Nah, begitu juga huruf dal. Ya, berada di antara huruf ya dan huruf kha. Dan huruf ta juga berada di antara huruf ya dan huruf ha. Huruf qaf berada di antara huruf ya dan huruf ta. Yaqta'una. Selanjutnya ada qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra, ya kubra itu artinya besar, ya. Nah, kalau sugra tadi kecil. Di qalqalah kubra itu ya, yaitu huruf qalqalah yang sukunnya atau matinya itu disebabkan karena kita wakaf ya atau berhenti. Nah, maka cara membacanya, nah pantulannya itu lebih jelas, ya. Pantulannya itu lebih jelas. Nah, ketika huruf qalqalah itu, ya, kita berhenti atau wakaf ketika itu, nah, maka harus lebih jelas sekali pantulannya, ya, artinya lebih ditingkatkan lagi atau lebih berkumandang dia, ya. Misalkan pada contoh berikut ini, min khalaq, min khalaq, ulul albab, ulul albab. Nah, qalqalah kubra, ya, huruf qalqalah yang sukunnya disebabkan karena kita wakaf atau berhenti. Nah, pada contoh pertama tadi, itu huruf qafnya dia berbaris dua di bawah, ya, kasratain. Nah, ketika kita membacanya, ya, maka huruf qaf itu dia disukunkan, ya.
Nah, pada contoh yang kedua, ya ulul albab itu, ya, ba itu dia berbaris dhammah, ya. Dan ketika kita berhenti di sana atau kita wakaf, maka huruf ba itu dia dibaca sukun. Nah, itu ya, dhammahnya itu tidak dibaca. Nah, ini dia qalqalah. Jadi qalqalah itu ada dua, ada qalqalah sugra, ada qalqalah kubra. Qalqalah sugra, ya dia memantul, ya bunyinya itu seperti membalik, ya. Dan posisi huruf qalqalah itu dia memang bertanda sukun, ya posisinya itu di tengah-tengah, ya. Sedangkan huruf qalqalah kubra itu dia posisinya dikarenakan atau disebabkan kita berwakaf atau kita berhenti. Maka cara membacanya lebih jelas pantulannya, ya, atau lebih berkumandang. Nah, inilah sedikit penjelasan terkait dengan gunnah dan qalqalah. Selamat mencobakan. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.